fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kemarin kan saya udah bikin bocoran pertama ya dari Boruto chapter 57. Di situ sudah banyak yang diungkap gitu ya tentang Boruto itu sendiri, bagaimana dia diatur atau dirawat oleh Amado agar tidak aktif Byakugannya sehingga dia tidak diambil alih oleh Momoshiki. Nah, ternyata saya menemukan lagi sekarang bocoran yang jauh-jauh lebih lengkap lagi. Bahkan bisa dikatakan ini bocoran yang sangat lengkap ya, tentang apa yang akan terjadi di Boruto chapter 57. Nah, teman-teman yang ingin tahu sumber bocorannya dari mana, ini ada dari beberapa sumber. Yang pertama dari Twitter @organicdinosaur, yang kedua dari grup Telegram, yaitu Dunia Boruto Indonesia. Sebenarnya itu masih berhubungan keduanya, karena di mana sumbernya memang dari Twitter @organicdinosaur, hanya saja dialih bahasakan oleh grup Dunia Boruto Indonesia. Nah, saya akan bacakan dan nanti teman-teman kalau ingin tahu sumber linknya dari mana, nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan mulai sekarang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan mulai sekarang. Let's check it out. Oke, ini bocoran pertamanya ya. Jadi di sini adalah spoiler manga chapter 57. Dan terungkap jika Boruto chapter 57 berjudul Eida. Sekali lagi, kalau teman-teman bingung, Eida ini sebenarnya penulisannya bagaimana? Penulisannya tetap ADA alias Ada, tapi dibacanya Eida. Jadi gak usah bingung, namanya Eida atau Ada sama saja. Oke, di sini disebutkan di bawahnya adalah sebuah ancaman merayap ke desa. Kekuatan apa yang telah disembunyikan di dalam kara? Nah, kita langsung masuk karena halaman satunya adalah halaman cover, di mana di situ diperlihatkan tentang Eida. Langsung ke halaman 2 sampai halaman 6. Chapter dibuka dengan Eida, kode, dan bug. Eida telah sedikit didesain ulang dengan highlight tebal di rambutnya. Kode mencatat sambil menatap Eida yang sedang tidur bahwa tampaknya Boro benar-benar tidak mematuhi perintah Jigen untuk menyimpan dan memusnahkan Eida. Kode mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang Boro rencanakan, tetapi sepertinya Boro juga adalah orang yang terkutuk. Jadi di sini disampaikan bahwa sepertinya memang kesetiaan member kara itu tidak mutlak. Jadi member kara ini sepertinya memang mereka ya hanya akan menuruti segala sesuatu yang menguntungkan mereka saja gitu. Jadi kalau tidak menguntungkan mereka juga tidak akan mengikutinya. Nah, di sini dalam hal ini Boro yang sepertinya begitu setia kepada Jigen, ternyata Boro itu masih juga menginginkan suatu hal lain, di mana dia tidak mengikuti perintah dari Jigen untuk menghancurkan Eida, tapi justru malah menyimpannya. Mungkin malah itu akan digunakan Boro awalnya untuk mengkudeta Jigen mungkin ya. Bug menjawab bahwa dia terkejut bahwa Kode tahu tentang dia. Jika Kode tahu tentang pengkhianatan Boro, lalu mengapa dia tidak melaporkannya kepada Jigen? Kode mengatakan bahwa sampai dia benar-benar melihatnya seperti ini, dia tetap setengah skeptis tentang klaim tersebut. Jika Boro melakukan sesuatu untuk memprovokasi kemarahan Jigen, maka Kode tidak diberi pilihan selain menghadapinya secara pribadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mungkin sepertinya Kode ini awalnya membiarkan terlebih dahulu gitu Boro bersikap semau dia. Karena mungkin Kode ingin tahu dulu apakah memang benar Boro ini berkhianat atau tidak. Dan ternyata memang terbukti bahwa ternyata Boro itu tidak full setia kepada Kara. Gitu. Kode kemudian menyebutkan bahwa dia tidak bisa begitu saja membunuh temannya yang baik hati dengan tangannya sendiri. Bug tampaknya tidak berpikir bahwa Kode akan ragu-ragu dalam skenario itu. Kode mengakui bahwa dia tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa Boro akan berguna suatu hari seperti ini. Kode kemudian memerintahkan Bug untuk membangunkan wanita itu atau si Eida itu ya. Mereka akan bicara lebih banyak setelahnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ternyata memang Kode ini sebenarnya dengan teman sendiri itu dia tidak mau sebenarnya saling membunuh, tapi jika memang harus ya mau bagaimana lagi begitu. Bug mengatakan bahwa dia telah memimpin sejauh ini, tapi apakah Kode benar-benar memahami apa kemampuan dari si Eida itu? Kemudian Kode mengatakan bahwa dialah yang tahu segalanya tentang dunia ini. Sebenarnya hanya itu yang dia dengar tentang Eida. Bug dengan gugup dan berkeringat karena dia tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa maksud Kode dengan Eida. Kode sepertinya tidak menyukai apa yang disindir Bug tentang motifnya dan mencoba membuatnya angkat bicara lebih jelas. Jadi seperti di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Bug sendiri ragu jika
membangunkan Eida itu adalah pilihan yang tepat. Karena dia tahu kekuatan Eida itu sangat mengerikan, gitu ya. Kemudian Bug berkata, kau tidak akan pernah membuatnya menurutimu, bahkan jika kau mencoba dengan kekerasan. Dia, Eida hanya, nah, dikeputus. Seolah-olah di sini itu Bug memberitahukan kepada kode bahwa Eida itu tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Bahkan jika dengan kekuatan sekalipun, kode akan percuma saja mencoba untuk mengendalikan Eida, gitu. Kode kemudian tiba-tiba memperluas cakarnya dan kemudian garis miring membuka pintu ke pod Eida. Oh, jadi sepertinya kode mencoba memaksa untuk membuka pod tempatnya Eida itu dengan cakarnya itu. Nanti mungkin di bocoran gambar kita akan melihat. Kemudian hal itu membuat Bug tercengang. Banyak gas keluar dari pembukaan itu. Bug agak kesal karena kode memotongnya saat dia sedang bicara. Jadi sepertinya Bug lagi ngasih tahu, memberikan warning tentang bahaya besar Eida, tapi kode tidak mau mendengar, jadi dia memaksa langsung membuka pod Eida itu. Kode kemudian balas menatap Bug, mengatakan bahwa dia ingin mendengar cerita langsung dari orang itu sendiri. Jika Bug menentang saran ini, dia hanya akan terbunuh. Asap mulai menghilang dan mulai melihat Eida muncul darinya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kode itu memang benar-benar perlu dengan sosok Eida ini, dan kita akan melihat bagaimana nanti Eida muncul untuk pertama kalinya gitu setelah tertidur begitu lama. Lalu kemudian di adegan kedua kita akan melihat pertemuan Zoom Gokage. Oh, mungkin pertemuan Zoom di sini adalah pertemuan teleconference. Kalau di zaman kita kan pakai Zoom ya. Kalau di sana pakai apa ya? Apa pakai Microsoft Teams mungkin atau yang lain? Ya nggak tahu ya. Adegan berubah ke Naruto dan Shikamaru yang melakukan panggilan konferensi video jarak jauh, jadi pakai teleconference. Shikamaru memberi pengarahan kepada 5 Kage yang ada di layar. Targetnya adalah sisa-sisa Kara bernama Kode. Dia meminta mereka untuk merujuk pada dokumen yang ada untuk lebih lanjut tentang diri Kode itu. Jadi ini benar-benar pertemuan 5 Kage ini untuk benar-benar menghanguskan atau menghilangkan Kara secara sempurna gitu setelah bosnya hilang. Mereka baru-baru ini mengirim pengintai untuk melakukan operasi penyerbuan di tempat persembunyian Kara, tapi gagal total. Menurut Intel Amado, itu karena persembunyian Kara berada di dimensi lain. Oh, kita kan tahu kan bahwa ternyata persembunyian Kara itu tidak murni ada di dimensi bumi. Karena kalau di dimensi bumi itu sepertinya hanya sekedar kamuflase aja. Aslinya mereka bersembunyi di dimensi lain. Saat mereka perlu masuk atau keluar, mereka akan menggunakan perangkat transfer. Ini tersebar di banyak lokasi. Oh, jadi mungkin yang dimaksud adalah perangkat yang dipakai oleh Victor. Waktu itu dia masuk keluar, dia menggunakan perangkat itu untuk bisa pindah dimensi gitu ke tempat persembunyian Kara. Dan ternyata kita tahu bahwa ternyata perangkat itu tersebar di banyak lokasi. Jadi membuat mereka asalkan masuk ke lokasi tertentu, mereka bisa pulang pergi ke markas dengan mudah. Namun patroli mereka telah melaporkan kembali bahwa tidak ada satupun dari mereka yang tampak berfungsi lagi. Jadi perangkat ini atau portal ini seperti sudah mati gitu. Dan sepertinya mereka rusak. Shikamaru melanjutkan dengan mengatakan bahwa Kara kemungkinan besar mengantisipasi bahwa mereka akan mendapatkan informasi semacam itu dengan agak cepat. Jadi mereka mungkin telah melakukan ini terlebih dahulu untuk tetap selangkah lebih maju daripada Konoha. Jadi sepertinya kode atau ya kode lah ya, kode itu dia langsung menghancurkan semua portal sehingga tidak bisa dideteksi oleh Konoha atau desa-desa lain begitu ya. Shikamaru menyarankan agar mereka beroperasi dengan alasan bahwa Kara mengetahui beberapa informasi yang bocor tentang Amado yang tiba di Konoha. Kurotoshi memperkirakan bahwa itu mungkin berarti bahwa fasilitas terkait Kara juga terletak di dimensi lain, seperti tempat persembunyian mereka. Jadi di sini bahasannya benar-benar antara para Kage dan mereka semuanya bersiap untuk menggerebek Kara, tapi di dimensi lain itu. Shikamaru menjawab bahwa mereka mengandalkan Intel Amado saat mereka mencari sumber yang relevan. Dia mengakui bahwa semuanya telah menjadi ayunan dan amis sejauh ini. Maksudnya mungkin di sini dia mengakui bahwa pencarian ini masih belum membuahkan hasil sepertinya. Akan sangat bodoh bagi seseorang seperti itu untuk tetap berkeliaran dengan acuh tak acuh. Darui itu Raikage ya, menyesali bahwa sepertinya mereka belum menemukan petunjuk lagi. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Chojuro, Mizukage, mengatakan bahwa mereka harus memprediksi apa yang akan dilakukan musuh mereka selanjutnya. Jadi bukankah mereka harus terlibat dan menghadapi mereka secara langsung?
Apa motif mereka? Nah, di sini benar-benar diskusi yang alot sepertinya kalau kita lihat di sini ya. Shikamaru menjawab bahwa ada dua masalah utama. Yang pertama, mungkin ada pembalasan terhadap mereka yang terlibat dalam mengalahkan Otsutsuki Ishiki. Secara khusus, ini berarti Hokage dan beberapa shinobi lainnya mungkin akan terbunuh. Dan yang kemudian, nomor 2-nya adalah penciptaan Shinju melalui Jubi. Nah, di sini sudah mulai terungkap ya. Kita memang sudah tahu dari Amado tentang motif Kara itu. Nah, di sini terlihat sekali bahwa mereka juga sudah aware karena kekalahan Ishiki Otsutsuki ini membuat member Kara yang lain yang kode itu ya, dan mungkin member baru Kara nanti seperti Eida dan lain sebagainya akan menyasar Hokage dan beberapa shinobi yang bertarung dengan Ishiki untuk membalas dendam begitu. Dan target kedua mereka adalah tentang Shinju, bagaimana mereka bisa mencegah Shinju lahir dari Jubi. Gaara menegaskan kembali bahwa Jubi adalah monster yang masih menjadi musuh mereka. Naruto mengatakan jika itu akan menjadi skenario terburuk, jika mereka ingin menghindarinya, maka mereka perlu melacak kode segera untuk mencegah rencananya membuahkan hasil. Darui mengatakan bahwa dia memahami situasi mereka. Namun, dia memiliki pertanyaan mendasar. Konoha saat ini melindungi seorang ilmuwan bernama Amado. Bisakah Konoha benar-benar mempercayai Amado itu? Kurotsuchi, Chojuro, dan Gaara juga tidak bisa berkata-kata. Di sini sepertinya Darui sudah mulai curiga gitu. Kenapa Konoha begitu menjaga Amado? Emang bisa dipercaya tuh Amado gitu ya? Darui melanjutkan, tentu saja dia akan mempercayai mereka seperti di Konoha. Tapi bagaimanapun, Amado telah berafiliasi dengan organisasi musuh saat ini. Dan mereka tidak punya pilihan lain selain mengandalkannya. Apakah benar-benar bisa diterima? Jadi sepertinya Darui menanyakan kepada Hokage alias Naruto, kenapa kamu mempertahankan Amado? Padahal dia itu memang dulunya pernah menjadi member Kara dan member utama lagi ya, member inner. Apakah itu tidak ada kemungkinan bahwa dia akan berkhianat? Begitu. Naruto mengatakan, untuk memberikan pendapat pribadi saya tentang masalah ini, saya juga tidak akan mempercayainya 100%. Jadi sebenarnya Naruto memang tidak percaya 100% juga. Tapi kemudian karena memang saat ini Amado yang menjadi sumber utama informasi tentang Kara, membuat Naruto harus bisa mempertimbangkan berbagai saran dari Amado. Begitu. Naruto kemudian mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke layar. Dia menjamin bahwa Amado memang memberikan kontribusi yang bermanfaat ketika harus melawan Ishiki. Jadi di sini Naruto memberitahukan bahwa berkat Amado, kontribusi Amado, Ishiki itu bisa dikalahkan begitu. Jadi bantuan Amado ini sangat bermanfaat gitu. Dalam sudut pandang Naruto, bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa desa itu sendiri tidak akan ada di sini hari ini jika bukan karena kolaborasi Amado dengan mereka, dan hasilnya adalah buktinya. Jadi di sini disampaikan bahwa tanpa bantuan Amado bisa jadi Konoha sudah hancur lebur sebelumnya karena mereka tidak bisa mengantisipasi kedatangan Ishiki. Jadi kedatangan Amado ini dan bantuan Amado ini begitu terasa. Kurotsuchi kemudian menjawab bahwa itu mungkin tontonan yang megah. Amado hanya mengaduk-aduk beberapa masalah hanya untuk mengambil pujian atau solusi untuk mereka. Namun di sisi lain, Amado tampak cukup yakin bahwa nyawanya akan terancam juga. Jadi mereka dapat menyimpulkan bahwa intel Amado sendiri mungkin memiliki tingkat kredibilitas tertentu. Maksudnya di sini adalah Amado pun terlihat sekali bahwa para Kage ya, melihat juga bahwa Amado ini memang dia itu jujur dan dia itu memang ada di Konoha itu karena memang dia merasa nyawanya sendiri terancam begitu. Jadi mereka bisa menyimpulkan bahwa informasi intel dari Amado ini bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Gaara menambahkan bahwa insiden dengan Ishiki tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih serius yang merupakan aspek terpenting dari hari ini. Dia kemudian bertanya tentang status karma Momoshiki ke Naruto. Apakah Boruto baik-baik saja? Naruto menjawab bahwa mereka masih aktif mencari metode untuk menanganinya secara efektif. Tapi sejujurnya, pandangannya tampak cukup suram. Nah, di sini berarti sepertinya sampai saat ini belum ada cara untuk menghentikan proses otsukifikasi di tubuh Boruto. Dan memang sepertinya pandangan Naruto ini melihat bahwa sepertinya masih belum ada jalan keluar atas masalah ini gitu. Namun Boruto sendiri tampaknya bersemangat. Gaara melanjutkan, sisa-sisa Kara masih menjadi masalah bagi mereka yang membuatnya semakin khawatir. Jadi memang sisa-sisa Kara memang sekarang bosnya Kara memang sudah tidak ada Ishiki, tapi sisa Kara masih ada dan itu tetap bermasalah. Yang lebih bermasalah lagi adalah nyawa Boruto. Karena Boruto menjadi wadah bagi Momoshiki dan masih ada Momoshiki di tubuhnya.
Gaara kemudian berkata, dan jika situasinya muncul di mana Momoshiki, atau mungkin bahkan Boruto sendiri, menjadi ancaman setara dengan Ishiki, ini akan menjadi topik yang sangat sulit. Tapi Naruto, maukah kamu untuk menjatuhkan Boruto? Mungkin di sini maksudnya menjatuhkan Boruto adalah, jika memang sudah kondisi mendesak, apakah mau Naruto untuk membunuh Boruto? Kemudian kata Naruto, tentu saja. Aku hanya akan melakukan terbaik yang aku bisa. Aku adalah Hokage bagaimanapun juga. Jadi di sini Naruto sepertinya sudah mulai legowo. Kalau memang Boruto tidak bisa diselamatkan lagi dan satu-satunya cara adalah membunuhnya, ya Naruto akan melakukan itu gitu. Ini adalah bocoran pertama ya, part 1. Sekarang kita lanjut ke bocoran part 2. Kita lanjut ke part selanjutnya ya. Tadi itu ternyata part 1 dan part 2. Nah, sekarang kita lanjut ke part 3, di mana itu merupakan halaman 17-28. Adegan bergeser kembali ke kode Eida dan Bug. Eida terlihat santai, mulai berjalan keluar dari pot tidurnya. Rambutnya yang disorot mengalir ke lututnya yang telanjang. Dia memiliki cat kuku gelap, beberapa gelang di pergelangan tangannya, dan perhiasan di sekitar jari manisnya. Sabuk bertabur hitam kode telah mengelilingi kapsulnya. Dia memiliki satu di sekeliling kapsulnya. Oh, jadi sabuk kode itu ya, dia sudah mengelilingi potnya tempat si Eida itu. Tubuh bagian atas Eida secara diagonal dari bahu kanan hingga pinggang seperti sabuk pengaman parsial. Bug tampak ketakutan, tapi kode tampak tenang. Di sini kode mengatakan, "Selamat pagi Eida, aku kode. Maaf sudah membangunkanmu tiba-tiba." Namun Eida hanya berjalan lurus melewatinya tanpa sepengetahuan kode. Kode memberikan sedikit pandangan ke samping, tapi kemudian tiba-tiba ibu jari tangan kode mencuat dari manik bertabur di dadanya. Eida sepertinya tidak terganggu dengan kejutan itu sama sekali. Kode terus mendorongnya melalui bagian sabuk bertabur di telapak kanannya saat dia melihat dari balik bahunya ke arahnya. Maksudnya di sini adalah Eida tidak menanggapi kode. Dia terus berjalan, kode pun langsung menjalankan rencananya. Maksudnya menjalankan serangannya, di mana dia langsung menggunakan sabuknya yang bisa memanjang, dan langsung dia menusukkan cakarnya. Kan sabuknya itu bisa jadi semacam portal di mana cakar si kode itu bisa menusuk ke tubuhnya Eida. Tapi di sini sepertinya Eida tidak terganggu dengan serangan itu. Kemudian kata kode, "Tunggu, kau bahkan tidak menyapaku." Eida balas menatapnya, masih tetap diam, tapi kode mengatakan, "Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu. Tapi aku tidak punya kekacauan lain jika kau tidak akan memperhatikanku. Aku akan membuangmu sesuai perintah Jigen." Oh, jadi maksudnya adalah kode datang untuk mengajak Eida bicara, tapi dia juga akan membuangnya kalau Eida tidak menanggapinya. Kemudian kata Eida, "Coba saja jika kau bisa." Keren ya. Eida melirik kembali ke kode. Kode berpikir sebentar lalu menanggapi. Kata kode, "Sayang sekali." Kemudian dia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi dia tidak bisa menggerakkan cakarnya lebih jauh. Ibu jarinya mulai bergetar. Oh, jadi di sini Eida kayak punya kemampuan semacam telekinesis gitu. Pas kode mau nyerang, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak gitu. Tidak bisa bergerak sama sekali. Bug yang melihat itu tidak bisa berkata-kata. Kemudian kata Eida, "Lihat, kau tidak bisa." Keren banget ya. Eida berarti dia punya kekuatan telekinesis yang hebat. Kata kode, "Apakah ini salah satu kemampuannya?" Kemudian kata Eida, "Maaf kode, aku tidak mencoba untuk mengabaikanmu. Aku sudah tertidur untuk waktu yang lama. Aku tahu aku hanya khawatir tentang bahu mulutku." Oh, jadi di sini itu Eida itu kenapa diem? Dia berusaha untuk gak banyak ngomong karena dia udah banyak tidur, takutnya bau mulutnya menyebar. Ini banget ya. Walaupun android, dia masih mikir kecantikan dan mikir kesempurnaan wanita ya. Kemudian dia dengan santai menyapa Bug dengan namanya saat dia lewat dengan mengejutkan Bug. Kemudian kata Eida, "Tunjukkan dia ke bar. Aku akan segera ke sana setelah aku bersiap-siap." Kayak manusia aja ya. Jadi dia nyuruh, "Yaudah kalian ke bar dulu deh. Gue mau ganti baju, mandi, dan lain sebagainya mungkin ya." Bug masih berkeringat dengan gugup. Kode tidak bisa berkata-kata. Bug duduk di meja kecil sendirian. Kode bersandar di counter di bar. Keduanya tampak sedang menikmati whisky di bebatuan. Jadi mereka ya udah minum-minum dulu lah, amer ya, sebelum kedatangan Eida. Kode menghela nafas karena Eida yang tidak pengertian. Kode kemudian bertanya kepada Bug apa pendapatnya tentang Eida. Bug yang berkeringat berpikir bahwa Kode itu menjadi idiot karena dia mengalami infault dalam hal semacam ini. Bug mengatakan bahwa Kode telah jatuh ke dalam jebakan Eida. Oh, jadi maksudnya di sini adalah sikap Eida itu sebenarnya jebakan, dan Kode sudah masuk ke dalam
jebakan Eida. Dan di sini kode mengatakan bahwa jantungku berdebar lebih cepat dan lebih cepat. Apakah ini juga salah satu tekniknya? Oh ya, kan sebelumnya di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Eida punya kemampuan untuk menggerakkan hati orang. Mau itu cewek, mau itu cowok, sekali menatap dia bisa menguasai hatinya gitu. Nah ini sepertinya kode sudah masuk ke dalam jebakan Eida. Sementara itu Eida sedang bersandar di wastafel kamar mandi kelas atas, menggosok giginya. Bug menegaskan kembali bahwa kode itu idiot. Oh, jadi benar-benar nih, Eida itu benar-benar bukan android biasa, dia benar-benar seperti manusia aja. Bahkan mungkin androidnya sedikit, dia lebih banyak manusia, karena buktinya dia masuk menggosok gigi, berdandan, dan lain sebagainya. Kemudian kata Bug, itulah kemampuannya, dia mencuri hatimu. Benar kan? Berarti di sini Eida punya kemampuan untuk mencuri hati. Jadi hati-hati di sini nih teman-teman, kalau ketemu Eida, apalagi yang sudah punya pasangan, nanti bisa dicuri hatinya sama Eida. Tapi kalau yang jomblo ya nggak apa-apa, silahkan kalian dekati Eida, siapa tahu nanti Eida tertarik pada kalian ya, para jomblowati. Eida menatap ke cermin setelah meludah ke wastafel, maksudnya ngeluarin gosok gigi. Bug terus mengobrol dan menunjuk jarinya ke kode. Kata Bug, itu sebabnya kau tidak bisa menyerangnya beberapa saat yang lalu. Kau dipermainkan. Meskipun Sentrygun sendiri adalah cheat, dia bahkan memiliki kemampuan semacam itu. Oh, Sentrygun adalah cheat. Ya kan, cheat ya. Kau tahu kan kalau dalam game suka ada cheat supaya orang bisa menyelesaikan game tapi tidak dengan cara seharusnya ya, pakai cheat. Kemudian di sini adalah catatan, Sentrygun terdiri dari kanji yang berarti clairvoyance. Oh, di sini malah disebutkan bahwa Sentrygun itu adalah clairvoyance. Berarti sebuah kemampuan untuk melihat informasi dari seseorang dengan menatapnya saja. Jadi misalnya seorang pemilik Sentrygun cukup menatap orang lain, maka dia bisa mengorek informasi dari sana. Ini juga dikenal dengan Thousand League Eye. Jika kalian ingin baca tentang dewa dan mitologi Cina, rekannya bernama Qian Lian. Oke. Secara keseluruhan, kode tampaknya agak terkejut dengan Eida. Eida menjawab bahwa kode itu berlebihan. Kekuatan Eida tidak terlalu bagus. Dia mulai berjalan ke arahnya membawa minuman, dan kemudian dia duduk. Kata Eida, misalnya, dia lagi ngejelasin sekarang ya. Misalnya anggap saja ada kamera pengintai yang terletak di setiap ruangan di seluruh dunia, dan kau dapat mengaksesnya dengan bebas kapan saja. Kau dapat menonton semuanya sehari-hari, pada dasarnya itu akan sangat membosankan. Kau akan melihat sesuatu yang menarik sesekali. Jadi maksudnya adalah, kekuatan mata Eida ini adalah membuat Eida bisa mengawasi apapun yang ada di dunia Naruto saat itu gitu. Jadi dia bisa mengetahui apapun yang sedang terjadi saat itu. Seperti CCTV, bedanya adalah tanpa perlu CCTV. Dia pokoknya bisa tahu Naruto sekarang lagi ngapain, lagi ada rapat apa, di desa lain lagi ngapain, dia bisa tahu semuanya. Itu kemampuannya. Kemudian kata kode, aku mengerti. Lalu bagaimana dengan kejadian baru-baru ini? Apakah ada sesuatu yang menarik? Kemudian kata Eida, ya, Ichijika Otsutsuki meninggal. Aku tertawa karena canggung sekali. Sayang sekali aku tidak bisa menunjukkannya kepadamu secara pribadi. Oh, jadi di sini memang benar Eida itu, walaupun dia duduk, tapi bisa tahu. Kayak semacam kemampuan namanya omniscience. Segala tahu. Nah, kalau di sini omniscience. Jadi bahwa satu makhluk misalnya dengan kemampuan omniscience, dia bisa tahu apapun yang terjadi tanpa perlu dia berada di sana, tanpa perlu dia melihat kejadian itu gitu. Kode mengatakan bahwa dia terkejut tentang Sentrygun. Eida mengatakan, ya sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada orang lain. Tapi kurasa hanya kesadaran mentalku yang melonjak tepat ke momen atau adegan yang tepat itu. Jadi seperti kesadarannya Eida ada di sana, gitu. Tanpa perlu Eida ada di sana. Eida cukup di sana, cukup duduk, tapi dengan mata Sentrygun-nya, dia bisa tiba-tiba seolah-olah ada di tempat Naruto sekarang sedang berdiskusi. Di sisi lain dia juga sedang berada di mana, gitu, seperti itu ya. Aku juga bisa melihat ke masa lalu. Namun, aku tidak akan dapat melihat insiden yang terjadi sebelum aku lahir. Jadi dia bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu dan bisa seolah-olah menonton itu sendiri gitu dengan sangat detail. Tapi dibatasi hanya bisa melihat segala sesuatu yang terjadi saat dia lahir. Setelah dia lahir saja. Sebelum dia lahir dia tidak bisa tahu. Berarti di sini dia tidak bisa melihat sejarah Otsutsuki itu sendiri. Jadi aku beritahu kau ini sebelumnya. Jika kau bertanya-tanya tentang batas konkret untuk beberapa tahun aku dapat melihat ke belakang,
Jadi jangan tanya hal bodoh. Maksudnya dikasih tahu bahwa itulah batasan Eida gitu. Dia tidak bisa melihat sampai sejauh apapun, hanya saat dia lahir saja. Kemampuan ini jelas kalah dibandingkan bolanya Gamamaru. Kalau bola Gamamaru kan dia bisa melihat jauh ke kejadian sebelumnya begitu ya. Nah, kita lanjut ke part terakhir ya, part terakhir. Di sini halaman 17 sampai 40. Kode mengatakan kalau baik, kalau begitu aku akan berhenti membahas tentang menebak berapa usiamu. Bisakah kau juga melihat ke masa depan? Kemudian kata Eida, itu tidak mungkin. Aku tidak memiliki prekognisi. Maksudnya di sini adalah Eida itu bukan peramal dan Eida juga tidak bisa melihat melewati ruang dan waktu. Maksudnya dia hanya bisa melihat apa yang terjadi saat ini dan masa lalu, tapi itu pun batasannya adalah selama dia sudah lahir. Gitu. Jadi ke masa depan dia nggak bisa melihat. Kau tahu aku hanya bisa melihat masa kini secara real time atau mengambil adegan dari masa lalu. Kemudian Eida mengatakan bahwa dia mengharapkan kode untuk datang dan menemuinya dari intuisinya sebagai seorang wanita. Kemudian Eida mengatakan, kamu mau tahu tentang bagaimana melepaskan pembatas kekuatan yang telah ditanamkan ke dalam tubuhmu, bukan? Jadi di sini terlihat sekali Eida juga sudah tahu ya bahwa ternyata salah satu tujuan dari kode adalah dia ingin melepaskan batas limiternya. Kalau teman-teman sudah baca manga sebelumnya, maka terungkap di situ bahwa batasan limiter dari kode itu memang sudah dipasang oleh Amado yang membuat kode berbeda dengan para android lain. Kalau misalnya Delta, Boro, dan lain-lain, mereka tidak dipasang limiter, justru mereka dipasang senjata Senjinja untuk memperkuat tubuh mereka. Kalau kode sebaliknya, dia sudah sangat kuat, sudah sangat dahsyat kekuatannya, tapi dipasang limiter untuk menahannya. Kemudian kode menyeringai sedikit, dia benar-benar bisa melihat niat si kode gitu, si Eida itu. Dia menyebutkan kepada Eida bahwa dia bermaksud untuk membunuh Hokage, yaitu Naruto ya, dan Uchiha Sasuke. Sepertinya ada beberapa hal yang bisa dia lakukan untuk saat ini, seperti keadaannya. Tapi bagaimanapun juga, dia ingin menghindari masalah jika dia bisa membantunya. Gitu. Jadi intinya, tujuan utama kode sekarang itu adalah membunuh Naruto dan Sasuke. Tapi dia perlu membuka batasan limiternya dulu. Karena untuk dengan kondisi saat ini, dia yakin dia masih bisa dikalahkan. Gitu. Eida mengatakan, hanya Amado yang bisa melepaskan pembatas. Kau akan membutuhkan dua biometrik ini. Matanya untuk autentikasi iris atau iris ya, maksudnya iris itu adalah retina ya, jadi dia perlu iris scan. Kalau teman-teman punya handphone Samsung, dia ada yang namanya iris scan, hanya bisa melihat retina, jadi tidak bisa sembarang orang bisa membuka Samsung kecuali kalau yang memiliki iris scanner dan pemiliknya sendiri. Dan suaranya untuk memasukkan kata perintah. Jadi ada dua cara nih ternyata membuka limiter. Pertama harus suara Amado untuk memasukkan kata perintah. Dan yang kedua adalah iris bola matanya. Jadi itu iris scanner yang hanya bisa melihat bola mata Amado yang bisa membukanya. Tapi bahkan aku tidak tahu detail tentang kata itu. Jadi Eida pun tidak tahu detail kata apa yang bisa diucapkan oleh Amado. Amado ternyata memang keren ya. Dia udah menanamkan kata kepada Delta. Dengan kata itu, tidurlah. Delta langsung tumbang. Dan sekarang, hanya kata-kata dari Amado saja yang bisa melepaskan limiter dari kode. Kata kode, begitu. Autentikasi biometrik seharusnya tidak menjadi masalah. Karena siapapun bisa menggunakan Henge no Jutsu. Jadi, kata kode, ya udah dia tinggal nyari orang yang bisa Henge no Jutsu, berubah jadi Amado, maka dia bisa membuka limiternya untuk satu tahap gitu ya. Kata Eida, tidak sesederhana itu loh. Itu karena sepertinya matanya telah direnovasi dengan alat ninja ilmiah juga. Oh ternyata, kita sekarang terungkap bahwa Amado pun ternyata dia sudah memodifikasi matanya sendiri dengan senjata Senjinja. Dan di sini dikatakan, dengan dia modifikasi matanya itu, bahkan dengan Henge no Jutsu pun tidak akan bisa. Henge no Jutsu itu kemampuan berubah menjadi bentuk tubuh orang lain begitu ya. Kau mungkin tidak akan bisa meniru mekanisme rumit seperti itu dengan Henge no Jutsu. Keren, berarti Amado udah tahu bahwa dia kalau misalnya tidak menggunakan modifikasi di matanya, dia masih bisa ditiru oleh orang. Tapi dengan kemampuan modifikasinya di mata, orang lain tidak bisa meniru dirinya. Dengan kata lain, kalau kau harus memaksa Amado untuk bekerja sama.
Jadi hanya satu-satunya cara adalah kok si isi kode itu harus membuat Amado mau kerjasama, mau menggunakan iris scanner dan juga mengeluarkan perintah untuk membuka limiter dari kode itu. Entah itu atau satu-satunya pilihanmu yang lain adalah pergi dan mencungkil bola matanya. Jadi di sini sepertinya ya udah kalau nggak mau ribet datang ke Amado ambil matanya. Tapi kan perintah suaranya nggak bisa. Kode menjawab bahwa mereka perlu mengatur prioritas mereka dengan lurus. Kode menjawab bahwa mereka perlu mengatur prioritas mereka dengan lurus. Tidak ada gunanya menyerang Konoha sendirian hanya untuk melakukan itu. Mengingat apa yang terjadi pada Delta. Ya, kalau kita tahu bahwa Delta udah menyerang Konoha dan melawan Naruto pun Delta kalah gitu. Eida mencatat bahwa Shinobi Konoha mungkin sudah mengantisipasi hal ini dan telah berlindung di dalam. Maksudnya di sini adalah Shinobi Konoha sudah tahu ancaman dari kode dan itulah dia melindungi Amado dengan begitu ketat. Ini adalah serangan balik yang cukup brilian karena mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Amado. Jadi di sini dengan kata lain, kode silakan aja datang ke Konoha. Naruto dan Sasuke mungkin tidak sekuat dulu, tapi Shinobi Konoha yang lain banyak dan mereka sudah mempersiapkan dirinya mereka untuk bertarung. Kata kode, jadi apakah kau membenci Amado? Kata Eida, ya, kenapa kau bertanya itu? Kata kode, apa itu karena dia memodifikasi tubuhmu? Kata Eida, maksudku itu setengah dari alasannya, tapi kau salah. Oh, jadi setengah alasan si Eida benci Amado adalah karena Amado sudah memodifikasi tubuh Eida. Tapi setengah lain akan diungkap di sini. Kata kode, ya itu kasar, aku menyerah. Apa jawaban yang benar? Kata Eida, apa kau tidak menyukaiku, kode? Udah mulai ya. Kemampuan Eida untuk memutarbalikkan hati orang gitu ya. Kata kode, hey, kupikir kita sudah selesai dengan kuisnya. Kemudian kata Eida, jawab aku kode, apakah kau menyukaiku? Kata kode, ya aku menyukaimu Eida, aku sudah cukup lama terobsesi denganmu. Wah kan, mulai jatuh lagi nih kode dalam jebakan Eida. Itulah yang aku rasakan jauh di lubuk hatiku. Tapi di waktu yang sama, aku penuh dengan pertanyaan. Perasaan ini sepertinya benar-benar nyata, atau apakah itu palsu karena diciptakan dari kemampuan? Jadi, di sini kode itu seperti dia merasakan kok tiba-tiba jatuh cinta sama Eida gitu. Tapi dia mempertanyakan, ini perasaannya beneran apa enggak nih? Karena seolah-olah di sini kode juga tahu bahwa kemampuan Eida itu bisa membolak-balikan hati seseorang gitu, sentringannya itu. Kemudian kata Eida, kau mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Tidak masalah skenario mana yang benar. Kode mengatakan, tolong jangan salah paham. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku ingin tahu tentang kemampuanmu mulai sekarang. Kita bisa bergabung sebagai partner. Kau tahu? Kemudian kata Eida, kau tidak mengerti kode. Itulah mengapa kau tidak baik untukku. Ini bukan topik yang hanya mengkhawatirkanmu. Setiap orang menjadi budak tawananku. Keren ya kemampuan Eida ya. Pria dan wanita, tidak peduli siapa mereka. Sekarang apakah kau mengerti betapa membosankannya hal seperti itu? Jadi dengan kata lain, Eida asalkan dekat dengan orang atau misalnya asalkan dia melihat orang itu bertemu langsung, maka dia akan langsung bisa mengambil hatinya. Wah, jangan-jangan ini nanti Eida bakal dibawa ke Konoha, lalu dia membuat seluruh warga Konoha tunduk pada perintahnya dan pada akhirnya Amado berhasil diculik. Benar nggak? Menurut teman-teman masuk akal nggak? Itu mungkin nanti akan dilakukan. Kata catatan, nah sini ada catatannya ya. Eida menggunakan kanji yang berarti tahanan dan tawanan. Tetapi jika digunakan dalam konteks ini, denotasi lain lebih cocok dengan konotasi jika digunakan untuk merujuk kepada korban cinta atau budak nafsu. Maksudnya di sini bucin ya. Bucin ya. Jadi bagiannya ditulis memiliki makna ganda. Maksudnya Eida itu kalau secara harfiah artinya tahanan atau tawanan. Tapi di lain hal, dia adalah korban cinta atau budak nafsu. Kata Eida, terlepas dari apakah perasaan menyata atau tidak, kau bukanlah orang yang ingin mengetahui informasi itu yang kebanyakan aku lakukan. Dia terus menyebutkan bahwa dia tidak yakin apakah orang biasanya akan jatuh cinta padanya. Dia tidak bisa memahami niat mereka yang sebenarnya atau apa perasaan mereka tentang dia. Ini apakah Eida itu sebenarnya dia pengen dia tujuan hidupnya apakah hanya ingin dicintai kayaknya ya Eida itu. Jadi dia itu tujuan hidupnya itu ya supaya orang mencintai dia, kayaknya seperti itu deh. Kesepian kayaknya dia. Ada yang mau daftar jadi pacarnya Eida? Nah, silakan. Pergilah ke Konoha. Ke dunia Naruto. Eida mengatakan, itu karena kemampuanku akan mencuri hati mereka melawan keinginan mereka sendiri. Jadi ini adalah jawaban yang benar untuk pertanyaanmu sebelumnya. Amado merebutnya dariku. Kemampuan untuk mengalami cinta yang penuh gairah, aku tidak akan memaafkannya untuk itu. Itulah mengapa aku membencinya. Jadi di sini maksudnya adalah Amado
Jadi di sini, Aida itu kan punya kemampuan untuk membuat orang lain jatuh cinta pada dia, walaupun orang lain itu awalnya tidak suka sama Aida. Gitu. Tapi di sini ada yang Amado rebut dari diri Aida sendiri, yaitu perasaan cinta. Jadi Aida sendiri tidak bisa merasakan perasaan cinta atau gairahnya. Jadi Amado menghilangkan perasaan itu. Jadi walaupun orang lain jatuh cinta pada dia, si Aidanya tidak merasakan cinta gitu. Makanya kenapa dia membenci Amado. Bug akhirnya menyala mereka. Dia memberitahu kode bahwa dia harus pergi dan dia akan meninggalkan mereka berdua saja. Kode kemudian membungkus bagian dari sabuk bertaburnya ke sekitar wajah Bug. Oh, tiba-tiba dia melemparkan sabuknya ke sekitar wajah Bug. Kata Bug, aku satu perahu denganmu. Baiklah, aku sudah lama menjadi budak tawanan Aida. Oke. Aida mulai menggoda Bug tentang betapa pemalu dia. Seolah-olah dia takut padanya. Dia pikir itu agak lucu. Kode mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti Aida. Mungkin juga itu sebabnya Boro tidak mau membuang Aida. Oh, jangan-jangan Boro tidak mau membuang Aida karena Boro suka sama Aida kayaknya. Kata Kode, karena dia menjadi budak tawananmu kan, katanya. Oh, jadi di sini adalah Boro kenapa menolak perintah Jigen karena Boro sudah dipasang hatinya sudah diambil Aida. Jadi dia akhirnya ya udahlah karena dia jadi bucinnya Aida, dia simpan gitu. Aida menjawab bahwa Boro bereaksi terhadap kemampuannya yang mirip dengan bagaimana Bug memperlakukannya dengan cara yang gugup dan gelisah. Jadi Boro jatuh ke dalam jebakan si Aida itu. Kode mengatakan jadi itu harus berlaku untuk Jigen juga. Kenapa dia bisa memerintahkanmu untuk dibuang saat itu? Jadi maksudnya kata Kode, kau kan bisa memutarbalikkan hati seseorang, bisa merebut hati seseorang. Kenapa Jigen tidak terpengaruh gitu? Kemudian kata Aida, Jigen adalah pengecualian untuk itu. Aku tidak bisa mencuri hatinya. Oh, jadi Jigen tidak bisa dicuri hatinya. Karena dia adalah Otsutsuki. Dia bukan manusia biasa. Kata Kode apa? Kemudian kata Aida, ada dua jenis hati yang bahkan tidak bisa aku curi dengan kemampuanku. Tipe pertama adalah saudara-saudara. Oh, saudara-saudara ya. Dan tipe kedua adalah Otsutsuki. Jadi, saudara-saudara dari Aida tidak bisa diambil hatinya. Yang kedua adalah seorang Otsutsuki. Berarti, Boruto dan Kawaki harusnya tidak kena jebakan Aida karena mereka itu pada dasarnya sudah jadi Otsutsuki. Kemudian kata Kode, begitu ya, Otsutsuki ya. Kemudian kata Aida, "Hai Kode, tentang anak bernama Kawaki itu, bukankah dia juga seorang Otsutsuki?" Ya, betul. Teman-teman tahu ya, Kawaki memang tidak jadi wadah Ishiki, tapi dia sudah mengalami proses Otsutsikifikasi. Jadi pada dasarnya dia sudah jadi Otsutsuki. Kemudian kata Kode, dia belum sepenuhnya menjadi satu, itu karena karma. Kembali ke percakapan mereka sebelumnya tentang Ishiki. Pada akhirnya Kawaki bisa menipu dan membunuh Ishiki. Oh, dijelaskan tentang bagaimana Ishiki kalah ya. Kata Aida, saat aku menyaksikan itu, hatiku bergetar. Itu membuat hatiku merasa sangat puas. Sudah lama kan aku merasa seperti itu. Kata Kode, aku mengerti sekarang. Kawaki mungkin tidak terpengaruh oleh kemampuanmu. Dia bisa menjadi subjek dari cinta biasa penuh gairah yang kau inginkan. Mungkin dia akan menjadi seperti pangeran bagimu. Oh, jadi bisa jadi nanti Kawaki itu jadi pacarnya Aida gitu. Aida tuh butuh, sebenarnya Aida tuh butuh perasaan cinta gitu. Dia bisa membuat orang jatuh cinta pada dia, tapi dia tidak bisa merasakan itu. Kemudian kata Aida, ya sesuatu seperti itu. Jadi sekarang kau mengerti aku, Kode. Kata Kode, sekarang kau menyebutkan Uzumaki Boruto juga. Dia sama dengan Kawaki. Dia menjalani transformasi Otsutsuki karena karma. Dia juga punya kualifikasi yang cukup untuk menjadi pangeranmu. Jadi Aida itu benar dia butuh pangeran. Nah, nanti pilihannya antara Kawaki atau Boruto. Aida, Boruto-kun, dia cukup imut dan keren juga. Kata Aida kemudian mengganti topik pembicaraan. Kode memiliki motivasinya sendiri juga. Dia perlu mengembangkan Shinju dan memberi makan Jubi. Kata Kode, bahkan jika itu berarti kau akan memilikinya kurang pangeran? Maksudnya apa nih? Mungkin kita nanti lihat translate yang lebih aslinya di manganya ya. Kata Aida, aku tidak peduli, aku tidak berpikiran tunggal. Kata Bug, serius, seolah-olah aku berada di lokasi kesepakatan perdagangan manusia. Aida mengatakan bahwa 5 Kage saat ini sedang dalam konferensi. Dia memberitahu Kode bahwa mereka mencari keberadaannya sehingga mereka dapat menghentikan rencananya. Dia mengatakan bahwa dia bisa mendengar semua yang mereka bicarakan. Keren ya. Aida bahkan saat itu bisa tahu apa yang dibicarakan oleh para Kage itu. Namun mereka akan kesulitan mencoba menangkap Kode jika mereka tetap ingin mencobanya. Kode mengatakan bahwa Aida benar tentang itu.
Kata kode, baiklah kalau begitu mari kita lakukan demi tujuan masing-masing. Jadi mengapa kita tidak bersulang untuk itu? Aku berharap dapat bekerja sama denganmu, Eida. Kata Eida, bersulang juga untukmu, kode. Aku akan bergantung padamu. Oh, sepakat akhirnya mereka. Kemudian teks samping, ancaman baru ini telah bergabung. Boruto dan Kawaki. Ini sekilas menghadapi Otsutsuki. Oh, jadi sekarang ancamannya lebih kompleks. Di satu sisi, kode butuh Amado untuk membuka batasan limiternya, sekaligus juga dia perlu tahu bagaimana untuk mengembangkan Shinju dari Jubi, sehingga dia harus mengorbankan salah satu atau bahkan mungkin dua-duanya dari Kawaki dan Boruto. Nah, di sisi lain, Eida juga butuh seseorang pangeran. Dia butuh seseorang yang bisa memberikan rasa cinta dan bisa jadi pasangannya gitu. Dan disitulah dia juga butuh Amado untuk mengembalikan perasaan itu sehingga dia bisa merasakan cinta juga. Dan dia juga butuh antara Kawaki atau Boruto untuk menjadi pangerannya. Begitu. Itulah kenapa mereka sekarang jadi sepakat. Ini gak jauh-jauh dari bucin ya. Dulu Obito bucinnya Rin bikin perang dunia. Sekarang Eida lagi. Nah, kita akan belum tahu ya apa yang akan terjadi selanjutnya. Itulah bocoran tentang Boruto chapter 57. Nah, ini lebih kepada teks ya, belum ada gambarnya. Mungkin nanti kalau sudah ada bocoran gambar, nanti saya akan sampaikan. Silahkan teman-teman, kalau ingin lihat sumbernya langsung, saya akan kasih linknya di kolom deskripsi ya. Kalau teman-teman suka, silahkan di like, gak suka dislike aja. Terima kasih dan see you next time.